amri, urusan Nabi SAW. Hadis itu Nabi. Berarti urusannya Nabi SAW. Amr di sini kata tunggal. Iya. Kata tunggal tapi disandarkan kepada Nabi SAW. Mufradul mudhaf, kata tunggal didhafahkan, itu bermakna umum. Sehingga mencakup semua urusan Nabi SAW. Iya. Berarti yang terancamnya menyelisihi urusan apa saja dari Nabi SAW. Terancam. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah. Mereka akan tertimpa fitnah. Yang kedua, au yusibahum adzabun alim. Mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih. Fitnah jamaah. Perhatikan. Fitnah syirikan. Kemunafikan. Iya. Ini fitnahnya. Ketika disampaikan ayat Quran, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia tolak. Maka Allah tanamkan dalam dirinya penolakan terhadap keterangan kebenaran. Kesyirikan, kemunafikan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tak kala mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka. Pembalasan karena penolakan mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Pembalasan disesuaikan dengan amalan mereka. Mereka menolak, Allah tanamkan sifat-sifat yang dengan sifat itu mereka akan terus menolak. Waliyadzubillah, ini sangat berbahaya jemaah. Ini sangat berbahaya. Sebab di sini apa? Ini sangat berbahaya. Sebab hati itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hati anak cucu Adam berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dipalingkan hati kita, maka tempuh sebab-sebab agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak palingkan hati kita. Kemudian memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membalikkan hati, tetapkan hati kami berada di atas agamamu. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi saya katakan semua perintah Nabi kalau diselisihi, maka orang harus berhati-hati. Musibah yang akan ditimpa disesuaikan dengan pelanggarannya. Semakin besar musibahnya. Kecil. Jelas ini jamaah. Baik. Yang jelas ayat ini tegas menunjukkan hati-hati terus mereka yang menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kisah tentang dari sini. Kisah tentang orang yang sudah sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim hadis ini atau kedua-duanya. Sudah sampai di telaga Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Isbiru hatta talqani al-haud." Sabar kalian sampai kalian berjumpa dengan saya di telaga saya. Nabi SAW juga mengatakan, "Saya menunggu kalian di telagaku." Ada seorang sudah sampai di telaga Nabi SAW. Kemudian mereka mengusirnya. Nabi SAW berteriak, "Ummati, umatku." Para malaikat mengatakan apa? Ya Muhammad, ma'arafta ma ahdatsu ba'dak. Itu sebab pelanggarannya. Ya Rasulullah, kamu tidak tahu orang ini membuat perkara muhdatsa, perkara baru, muhdatsa, perkara baru. Tidak mau ikut di atas tuntunanmu. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Kita kenal Rasulullah SAW. Sifatnya Nabi betul-betul tidak ingin mencelakakan umatnya, ingin agar supaya umatnya celaka, agar supaya umatnya baik. Betul-betul perahma kasih terhadap umatnya. Tapi karena pelanggarannya menyelisihi tuntunan Nabi SAW, maka Nabi SAW malah mengusirnya. Sampai akhirnya malaikat menjerumuskan, melemparkan dia masuk ke dalam jahannam. Sebabnya kembali, tidak mau taslim, tidak mau merasa cukup dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini jamaah sekalian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, beliau termasuk imam yang paling banyak pendapatnya, perkataan beliau dinukil dalam menjelaskan ittiba' terhadap sunnah. Bahkan beliau termasuk imam yang menghadapi masa-masa pesatnya ilmu kalam, sampai beliau mengkafirkan beberapa ahli kalam dalam debat beliau. Iya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata,
Pernah beliau ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Syafi'i. Tanya sebuah pertanyaan, permasalahan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, Nabi SAW menyelesaikan permasalahan ini dengan ini. Kemudian, perhatikan ya. Jadi orang bertanya kepada Imam Syafi'i akan sebuah permasalahan. Imam Syafi'i jawab bahwa Nabi SAW itu seperti ini, begini dalam permasalahan ini. Iya. Orang ini bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Imam Syafi'i berkata, Subhanallah, aqulu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, wa anta taqulu li ma taqulu anta. Baik, subhanallah, tarani fi kanisah, tarani fi bi'ah, tarani ala wasati zunnara, aqulu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, wa anta taqulu li ma taqulu anta. Kata Imam Syafi'i, subhanallah, maha suci Allah. Apakah kamu melihat saya ini berada dalam gereja? Apakah kamu melihat saya ini berada dalam tempat bi'ah, tempat peribadahan orang Nasara juga yang lainnya? Apakah kamu melihat saya ini memakai sabuk yang namanya zunnara? Ini khusus sabuk yang dipakai oleh pendeta-pendeta. Apakah kamu melihat ini saya memakai sabuk itu? Sehingga saya mengatakan Nabi SAW menetapkan masalah ini dengan begini. Tapi kamu mengatakan apakah engkau berpendapat seperti itu? Coba lihat. Orang sekedar bertanya saja, apakah kamu berpendapat dengan pendapat itu? Sudah luar biasa. Iya. Ini luar biasa beliau ini. Kalau Nabi sudah ada keterangan dari Nabi katakan seperti ini, ambil, di sanalah keselamatan. Selain itu kesesatan, pastikan kesesatan. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abul Qasim Al-Asbahani, Qawamus Sunnah. Nama beliau Ismail ibn Muhammad ibn Fadl. Dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, beliau berkata, tak ada urusan kita dengan sunnah Rasulullah SAW sedikit pun juga, kecuali hanya al-ittiba' wa taslim, itu saja, kecuali hanya mengikuti dan menyerah. Jangan sekali-sekali perhadapkan hadis Nabi dengan qiyas dan dengan selainnya. Semua yang selain hadis Nabi SAW, dari perkataannya anak cucu Adam, maka itu harus ikut dengan sunnah Nabi SAW. Dan tak ada uzur terhadap siapapun juga yang sengaja meninggalkan hadis Nabi SAW kemudian berpendapat kepada pendapat selainnya. Tidak ada uzur, kata beliau, karena sungguh tidak ada hujjah terhadap perkataan siapapun juga bersamaan dengan adanya sabda Rasulullah SAW jika hadisnya sahih. Perhatikan, jika hadisnya sahih. Adapun jika hadisnya lemah, jangan juga ngotot-ngotot di situ hadisnya lemah. Iya. Oh, ini sunnah Nabi SAW. Mana hadisnya? Ini hadisnya lemah. Yang penting hadis. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun yang lalu sudah pernah disembeli pendusta hadis. Ketika akan disembeli, oleh penguasa ketika itu, penguasa berkhutbah naik ke atas, katanya, pergi kalian menyembeli turban-turban kalian, adapun saya akan menyembeli si anu. Ketika kan ditanya disembeli, katanya, ada, kamu tahu di mana nanti? Hadis yang saya paling suka itu bagaimana? Ini raja ini, tapi agama ketika itu, masya Allah, dia raja,
Katanya dia sebut imam-imam kaum muslimin. Kalau tidak salah yang disebut itu termasuk Abdullah bin Mubarak. Ahli hadis, imam hadis. Katanya ada ini, ada ini. Ada dia. Iya. Abdullah bin Mubarak juga pernah ditanya tentang perkara ini. Kata beliau, ta'ishu lahal jahabida. Bagaimana dengan hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang-orang? Katanya hidup akan hidup. Pembesar agama. Iya. Orang-orang yang akan mengurai mana perkataan Nabi, mana yang dimasukkan. Coba lihat ulama hadis jamaah yang dimasukkan di awal, yang dimasukkan di pertengahan, yang dimasukkan di akhir, diurai. Bahkan ada satu huruf, iya, kata itu diurai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh banyak ulama hadis, tapi itu pun huruf-hurufnya tetap. Kalau huruf-hurufnya beberapa huruf, beberapa kata itu tidak disepakati. Iya. Muncul ulama hadis besar yang mengkanter beberapa huruf, beberapa kata. Coba lihat. Ini tetap luar biasa penelitian dalam hadis. Baik, ikhwani fi din, azakumullah. Ini beberapa keterangan yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim untuk ittiba, menerima, mengagungkan, ta'zim terhadap Quran dan Sunnah. Iya, zahira wa batina. Kemudian membenci yang menjadi Quran dan Sunnah secara zahir dan batin pula. Baik. Baik, yang kedua, manhaj Ahlussunnah terhadap nas-nas Quran dan Sunnah. Mereka meyakini bahwa Sunnah wahyun la tu'aridul Quran. Mereka meyakini bahwa Sunnah adalah wahyu juga, wahyu yang tidak menjadi Al-Quran. Iya. Ini banyak orang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan ada hadis yang mutawatir ditolak. Kenapa? Menyelisih Quran katanya. Bukan menyelisih Quran, menyelisih hawa nafsu mereka, menyelisih mazhab sesat mereka. Iya. Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan. Sunnah adalah wahyu juga yang tidak mungkin menjadi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Beliau tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Ahmad. Ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ala anni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Iya. Hei, sungguh saya ini telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Hanya lafadznya Imam Ahmad Al-Quran. Kalau ini Al-Kitab. Baik. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' jilid 2 dan Sahih Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "La ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala aryakatihi ya'tihi al-amru mimma umirtu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na." Nabi SAW bersabda, jangan sekali-sekali saya jumpai salah seorang dari kalian. Jangan sekali-sekali saya jumpai salah seorang di antara kalian dalam keadaan duduk berbaring di atas tempat duduknya, hamparan. Kemudian dalam keadaan seperti ini datang perintah dari saya, dari apa yang telah saya perintahkan, atau datang kepada dia larangan dari apa yang saya telah larang. Kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu itu. Yang saya dapatkan dalam Al-Quran saya ikuti. Nah, luar biasa marahnya Nabi SAW terhadap seperti ini. Baik. Ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah SAW berarti telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Fath ayat 10, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah." Sungguh yang berbaiat kepada engkau tidak lain mereka
hanyalah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, ini banyak lagi keterangan ya. Baik. Yang ketiga, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang hak para sahabat dan imam-imam kaum muslimin terhadap Quran dan Sunnah. Mereka taqdimus syar' 'ala al-aql. Mereka mendahulukan syariat dari akal. Ini manhaj. Iya, mereka mendahulukan syariat dari akal. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Walihada la yujadu fi kalami ahadin min as-salaf annahu arada al-Qur'ana bi aqlin aw ra'yin aw qiyasin aw bi dhawqin wa wajdin wa mukashafa wa la qala qad ta'arada fi hadha al-aql wan naql fadlan an yaqula yajib taqdim al-aql." Kata beliau, karena itulah tidak akan didapati perkataan seorang pun juga dari sahabat, dari salafus soleh. Kamu tidak akan didapati perkataan seorang pun juga dari salafus soleh. Mereka menentang Al-Quran dengan akalnya, dengan ra'yunya, dengan kias. Ini penentangan ra'yu akal dengan kias. Ini banyak-banyak terjadi pada aqlaniyun, ulama kalam dan lainnya, ahli filsafat dan lainnya. Iya. Kalau dikatakan ulama kalam itu ahli filsafat yang paham ya, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ahli filsafat, ulama-ulama mantik dan lainnya. Iya. Kemudian kalau yang belakangan yang mengambil manhaj mereka. Iya. Yang mengambil manhaj Mu'tazilah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya. Iya. Dari kalangan masih di dalamnya Aqlaniyun seperti Hizbut Tahrir. Iya. Kemudian beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin, gerakan Aqlaniyun Asar, Pembaharu, Muhammad Abdu dan lainnya yang sebelahnya. Ini Ikhwan Fiddin, ini seluruhnya gerakan-gerakan yang mendahulukan akal untuk zaman sekarang. Baik. Mereka lah yang menjadi tokoh-tokoh agama yang dibanggakan sekarang. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam dia, kamu juga tidak akan dapatkan perkataan seorang pun juga dari mereka yang menentang Al-Quran dengan zauq, perasaan, wajib apa yang didapatkan, mukasyafah, tembus. Kalau ini banyak dalam sufiyah. Iya. Dalam sufi, tarekat-tarekat dan lainnya dalam berbagai macam bentuknya. Ini hadis Nabi SAW perintahkan seperti ini. Ini Al-Quran seperti ini. Tidak. Guru saya langsung. Kalau guru saya langsung mimpi ketemu Allah, langsung dapat wahyu, tidak perlu lagi hadis, tidak perlu lagi ini. Guru saya langsung sudah dapatkan ini. Ini juga banyak orang tertipu di sini. Beragama mau cari ini. Iya, dia mau beragama terus. Katanya kapan sampainya? Sampai mukasyafah, kasyaf sudah tembus. Tembus apa? Tembus, menembus lembaran-lembaran, jerat-jerat syaitan sehingga tidak bisa keluar dari jerat syaitan. Di situ tembusnya. Waliyadzubillah. Baik, yang keempat. Kemudian kata beliau, dan mereka tidak pernah berkata, mereka para sahabat salafus saleh itu tidak pernah berkata bahwa akal nakal Quran dan Sunnah telah menyelisihi akal. Ini ya, karena keyakinan kita al-aqlus sharih, akal yang sharih, akal yang jelas, yang murni, yang bersepakat orang-orang berakal. Itu maksudnya aqlus sharih. Bersepakat orang-orang berakal. Kalau saya kasih panas misalnya, api, panas tidak? Semua orang berakal sepakat kan? Iya. Ini namanya pikiran dalam bentuk aqlus sharih namanya. Paham? Adapun yang mengatakan api itu dingin. Ini tidak berakal ini. Tidak punya lagi aqlus sharih dia itu. Aqlus sharih dengan nakal tidak mungkin bertentangan. Para sahabat salafus saleh, imam-imam, kamu tidak akan dapatkan mereka yang mengatakan bahwa nakal itu bertentangan dengan akal.
Apalagi kamu akan mendapatkan, apalagi kalau kamu mau mencari, perkataan mereka wajib mendahulukan akal. Bertentangan saja kamu tidak dapatkan, mereka mempertentangkannya. Jelas jemaah. Baik. Yang keempat, al-akhdhu bil ahadits fil abwab al aqidah. Ini manhaj al-sunnah, mengambil hadis ahad dalam bab-bab akidah. Iya, ini istilah ahad ini sebenarnya belakangan muncul. Istilah ahad dalam beramal itu muhdatsa. Iya, perkara baru dalam agama itu. Ulama membuat istilah ahad itu dalam mustalah, menjelaskan kekuatan hadis ini dan lainnya, bukan dalam beramal. Dalam beramal, dalam keyakinan, dalam ilmu, iya, mereka mengambil hadis ahad dalam akidah. Iya, ini pendalilannya juga sangat banyak, dan ini adalah manhaj yang hak, yang menyelisihinya adalah kebatilan. Baik. Kemudian yang keenam, adamul akhdhi bil ahadits dhaifah. Mereka tidak mengambil hadis-hadis lemah. Ini manhaj dalam mengambil Quran dan Sunnah. Hadis lemah dibuang. Iya, hadis-hadis lemah tidak diambil. Baik, yang keenam, kitab dan Sunnah. Mereka yakini Quran dan Sunnah cukup menjelaskan segala sesuatu. Penjelasan Quran dan Sunnah ada secara rinci, ada yang tersirat. Hanya kecukupannya cukup. Semua perkara telah cukup dengan Quran dan Sunnah. Baik. Yang ketujuh, manhaj mereka. Mereka beriman secara mutlak terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah SAW, tanpa mendiamkan yang datang itu dengan paham dan pendapat mereka. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir, manhaj mereka terhadap nas-nas Quran dan Sunnah, mereka mengambil zahirin nusus, al-akhdhu bi zahirin nusus. Perhatikan, mereka mengambil zahirnya nas. Kalau Allah mengatakan ini, itu pasti. Kalau mengatakan itu, pasti seperti itu. Kalau Nabi hukum seperti ini, pasti seperti itu. Zahirnya diambil. Iya, jelas ini ya. Mereka keluar dari zahir kalau ada karina yang kuat dalam Quran dan Sunnah yang mengeluarkan dari zahir. Paham ini ya? Mereka keluar dari zahir kalau ada kezahiran yang lainnya, dan mereka menganggap ini bukan zahirnya. Jelas ini jemaah. Baik. Ini beberapa manhaj sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah, yang mana disinilah kita berada, hidup beragama sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita berjumpa dengan pencipta kita. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu, kita lanjutkan hadis asal. Sikap salafus saleh terhadap ilmu filsafat, ilmu kalam dan ahlinya, yaitu al-mutakallimun. Kita seluruhnya tahu bahwa Islam datang dengan perintah untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan melarang debat, perselisihan dalam agama. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, fayattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." An-Nisa 115. Siapa saja menentang Rasulullah SAW, menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas bagi dia al-huda, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka kami akan biarkan dia kemana dia berwala, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali.
dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa kulla dalalatin finnar. Maka wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan tuntunan, mendapatkan hidayah. Pegang sunnah itu dengan gigi-gigi geraham, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara baru, karena sungguh perkara baru, semua perkara baru adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. Dalam sebuah riwayat, semua yang sesat dalam api neraka. Rasulullah SAW telah melarang terhadap perdebatan dan mentahdir terhadap perkara ini. Nabi SAW bersabda, "Ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Thumma qara'a hadhihi al-ayah, "Wa ma darabu laka wa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Dalam surah Zukhruf ayat 58. Tidaklah sesat sebuah kaum setelah dia berada di atas petunjuk, kecuali setelah diberikan kepada dia al-jadal, debat. Kemudian beliau SAW bersabda, membaca ayat ini, tidaklah mereka memperumpamakannya untuk engkau kecuali hanyalah debat. Bahkan mereka adalah kaum khasimun. Ini sifatnya orang-orang musyrikin yang sampai kepada mereka keterangan tapi diarahkan untuk mendebat keterangan itu. Waliyadzubillah. Baik, perkataan salafus soleh sangat jelas terhadap upaya berpegang teguh terhadap sunnah, yang mana upaya-upaya mereka agar supaya orang berpegang teguh terhadap sunnah, di dalamnya terkandung bantahan untuk mengambil ilmu kalam, ilmu debat yang arahnya untuk menyelisihi Quran dan sunnah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah." Ikut saja, jangan membuat bid'ah. Sungguh telah cukup untuk kalian, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Beliau juga berkata, "Inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi' wa lan nadilla ma tamassakna bil athar." Sungguh kami ikut, tidak melakukan perkara baru, dan sungguh kami hanyalah berittiba dan tidak melakukan bid'ah, dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh di atas al-athar. Demikian pula hadis-hadis atau tahdzir dari salafus saleh yang langsung menjelaskan tentang bahayanya al-khusumat dalam agama. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syariah, demikian pula Al-Lalakai dari Muawiyah bin Qurrah. Beliau adalah seorang tabi'i yang sangat mulia, Al-Basri, Abu Iyas. Beliau berkata, "Al-khusumatu fid dini tuhbitul a'mal." Debat, berselisih dalam agama itu menghabiskan amalan.
Umar ibn Al-Aziz berkata, "Man ja'ala dinahu ghurdan lil khusumat, aktsara at-tanaqqul." Siapa yang menjadikan agama dia sebagai maksud untuk berselisih, maka dia akan pasti banyak berpindah-pindah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini jelas menunjukkan bahwa ilmu kalam, ilmu filsafat yang arahnya untuk mendebat agama, memperbanyak debat, walaupun dalam perkara yang sangat jelas, tetap tidak debat untuk lari dari upaya mengamalkannya, apalagi meyakininya. Ia dan meyakininya adalah ilmu syaitan, yang merupakan celupan-celupan syaitan, yang merupakan musuh kita yang wajib kita jauhi. Siapapun yang mengangkatnya, siapapun yang membelanya, maka wajib diruntuhkan, wajib dihancurkan, sebab agama Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kemudian ikhwani fi din, azakumullah, sebelum kita menyebutkan lebih jauh tahdir para ulama terhadap kalam ilmu filsafat dan yang sejenisnya ini, maka perlu dipahami bahwa as-salafus saleh itu tidak mencela berbicara itu menurut keberadaan berbicara, ya, kalam itu. Tetapi yang dicela adalah, ya, berdebat, mengeluarkan pendalilan, pendapat dalam rangka untuk memalingkan kandungan Quran kepada makna lain, agar supaya dia bisa berpendapat dengan hawa nafsunya, agar supaya dia keluar dari perintah atau dari larangan itu. Iya, ini dia jemaah sekalian. Ini kalam yang tercela. Baik, adapun kalam ini maksudkan berbicara, mengeluarkan dalil untuk menguatkan al-haq, Quran dan sunnah, maka ini adalah perkara yang terpuji. Bahkan dia bisa wajib masuk dalam kategori jihad, sebab menjelaskan borok-borok ahli bid'ah, iya, ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah upaya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang yang mempunyai hati yang katanya lembut, tapi bukan kelembutan dari Quran, kelembutan dari hasutan syaitan, menolak untuk mendebat ahli bid'ah. Baik, hanya menjelaskan keburukan mereka, tidak harus berhadapan dengan mereka untuk berdebat. Iya, sebab kita menjaga agama kita. Iya, hujjah jelas, bisa didengarkan di kaset-kaset. Dan alhamdulillah, semua orang yang mengajak dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah yang hak untuk berdebat, tidaklah mereka mengajak untuk berdebat kecuali pasti dalam upaya mereka untuk mendebat dakwah yang hak, kecuali pasti upaya mereka ini semakin menampakkan borok mereka. Dan ini alhamdulillah telah nampak dengan sejelas-jelasnya. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam keterangan bagaimana sikap mereka terhadap ahli kalam. Sudah lewat keterangan dari Rasulullah SAW ketika ada debat dalam permasalahan qadar. Padahal qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita beriman terhadap qadar baik dan buruk. Baik itu adalah ilmu Allah, ketetapan Allah. Iya, telah Allah tuliskan. Itu adalah kehendak Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Adapun hidup kita di muka bumi, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan syariat. Tidak usah terlalu mau tahu apa yang telah ditetapkan dan ditetapkan. Kewajiban kita untuk bersyariat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", beramal saja. Ketika ditanya tentang qadar, beramal saja.
Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dan setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Baik, demikian pula telah jelas bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Zubair. Baik. Dari Al-Hasan dan Muhammad, Al-Hasan Al-Basri bersama Muhammad ibn Sirin, beliau berkata, la tujalisu ashab al-ahwa wa la tasma'u minhum wa la tujadiluhum. Jangan kalian duduk dengan pelaku-pelaku hawa ahli bid'ah, dan jangan kalian mendengar dari mereka, dan jangan kalian berdebat dengan mereka. Ini perkataan murid-murid para sahabat. Imam Abu Hanifah ditanya, ma taqulu fima ahdatha an-nas min al-kalam fi al-a'rad wal ajsam? Faqala maqalatul falasifah, alayka bil athar wa tariqati as-salaf wa iyyaka wa kull muhdatsatin fa innaha bid'ah. Perkataan beliau ini disebutkan, diriwayatkan oleh Qawamus Sunnah, Al-Syekh Ismail Qawamus Sunnah, ya, Al-Subhani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ya. Imam Abu Hanifah ditanya, apa pendapat engkau terhadap apa yang telah dimunculkan oleh manusia berupa al-kalam, ilmu kalam, pembahasan tentang a'rad, ajsam. Iya, ini termasuk pembahasan kalam, a'rad, ajsam. Apa kata beliau? Itu adalah pendapat-pendapat ahli filsafat. Wajib atas engkau berpegang teguh dengan al-athar. Iya. Dan jalannya salaf. Dan jauhi semua perkara baru, karena dia adalah bid'ah. Coba lihat. Imam Malik berkata, kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nahnu alaihi idan la nazalu fi talabid din. Beliau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Harawi dalam Dhammil Kalam dan Al-Lalakai yang semisal ini. Ketika ada seseorang datang kepada beliau, ya Abu Abdillah, maknanya ya, saya ingin debat. Iya. Maka kata beliau, sini di antara perkataan beliau, kalau begitu setiap ada seorang lelaki yang ajdal, ya, ajdal, lebih pintar berdebat, ya, maka kita berdua akan meninggalkan apa yang kita berada di atasnya. Kalau begitu keadaannya, kita akan terus berada dalam menuntut agama saja, mencari agama. Padahal agama Allah sudah jelaskan, Quran dan Sunnah. Ini ikhwah, perdebatan membuat orang berpindah-pindah agama. Wal'iyadu billah. Baik. Abdurrahman ibn Mahdi berkata, saya masuk kepada Imam Malik, dan di samping beliau ada seorang lelaki yang bertanya tentang Quran, tapi lain caranya bertanya. Maka Imam Malik berkata, sepertinya kamu ini pengikutnya Amr ibn Ubaid, ahli kalam, ahli bid'ah. Kemudian Imam Malik berkata, la'anallahu Amran, Allah melaknat Amr. Coba lihat Imam Malik jemaah, melaknat ahli kalam, orang-orang yang katanya hatinya halus. Kita ihtiram terhadap kaum muslimin, biarpun dia pelaku bid'ah, karena ya jangan diganggu mereka. Itu tidak lain karena mereka sama dengan yang dia kasihi itu. Bukankah hati bersama dengan siapa yang dia kasihkan? Iya, hati yang mengasihi sama dengan hati yang dikasihi. Kalau dia ahli bid'ah, maka dia akan mengasihi ahli bid'ah. Ini, waliyadzubillah. Imam Malik melaknat Amr. Kemudian beliau mengatakan dia ini telah membuat perkara baru berupa bid'ah kalam. Kata beliau, seandainya kalam itu ilmu, maka pasti para sahabat dan at-tabi'un akan berbicara sebagaimana mereka telah berbicara dalam hukum-hukum dan dalam syariat ini. Tetapi karena kalam itu adalah kebatilan,
maka pasti akan menuntun kepada kebatilan pula. Ini kata beliau. Abu Yusuf, beliau bernama Ya'qub ibn Ibrahim Al-Qadi. Beliau murid atau sahabat Abu Hanifah. Beliau berkata, "Man talaba ad-din bil kalam tazandaq, wa man talaba gharib al-hadith kadhab, wa man talaba al-mal bil kimya aflas." Siapa yang menuntut agama dengan ilmu kalam, maka dia akan menjadi zindiq. Siapa yang menuntut gharibul hadith, hadis-hadis yang aneh-aneh, maka dia akan pasti berdusta. Dan siapa yang mencari uang dengan ilmu kimia, maka pasti rugi. Ilmu kimia yang dimaksudkan ketika itu adalah ilmu yang dengannya orang bisa merubah benda menjadi sesuatu. Tipuan. Walaupun perkara ini ada masuk dalam ilmu-ilmu kimia, besi di sepuh bisa menjadi seperti emas. Sampai akhirnya banyak menjual arloji, ini emas, tertulis 24 karat, ternyata bukan emas. Baik. Kata beliau pasti akan rugi. Imam Syafi'i berkata, "La yabtali al-mar'u bi kulli ma nahaa Allahu anhu, ma ada syirk bi, khairun min an-nadri fil kalam, fa inni wallahi ittala'tu min ahli al-kalam ala syai'in ma dhanantuhu qat." Imam Syafi'i, ini perkataan beliau yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah, Al-Harawi dalam Tamil Kalam, demikian pula Al-Lalakai, Sayyid, dan imam yang lainnya. Ini Imam Syafi'i ini. Pastikan, yang belajar filsafat ilmu kalam di YN, sampaikan kepada guru-gurunya, dosen-dosennya, profesor kalam, ahli filsafat. Ini perkataan Imam Syafi'i, imam kaum muslimin. Beliau berkata, jika seandainya seseorang terkena musibah dalam bentuk melanggar semua yang Allah larang, kecuali syirik, maka itu lebih baik daripada dia melihat ilmu kalam. Karena sungguh demi Allah, saya telah melihat keadaannya orang yang mempelajari kalam, sampai kepada keadaan yang saya tidak pernah menyangka sama sekali. Dia sampai dalam jenjang itu. Coba lihat kedalaman ilmu beliau terhadap Quran dan Sunnah, melahirkan penilaian seperti ini. Adapun orang-orang bodoh sekarang, dari kalangan profesor, doktor, LC, master dan lain-lainnya, santri-santrinya, murid-muridnya yang baru mempelajari kalam, seluruhnya adalah orang bodoh. Saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang bodoh kalau menganggap itu adalah ilmu agama. Apalagi kalau menganggap sebagai awal dari semua ilmu. Waliyadzubillah. Imam Malik, kita berani, kita punya imam kaum muslimin. Sekarang ilmu kalam siapa imamnya? Orang kafir, ahli filsafat, Plato. Itu nabinya. Tes syaitan lainnya. Demi Allah, mereka adalah syaitan manusia yang merusak agama. Tidak rusak agama kecuali setelah banyaknya kalam masuk, ilmu filsafat masuk. Ini harus tegas jemaah. Agama Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Yang belajar ilmu begini, sampaikan sama dosennya, bilang saya yang bilang. Kalau mau diulangi, suruh datang, saya ulangi kalimat ini di hadapannya. Imam Syafi'i berkata, hukmi, langsung saja, hukmi fi ahli al-kalam ayadribu bil jarid wa yujlisu ala al-ibil wa yutafu bihim fil ashair wal qabail wa yunada alaihim هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
beliau berkata, atau sebelumnya beliau berkata, ada kalimat sebelumnya, hukmi fihim hukmu Umar fi Subayd. Kata beliau, hukum saya terhadap orang yang mempelajari kalam seperti hukumnya Umar terhadap Subayd. Dalam kesempatan yang lain beliau berkata, hukum saya terhadap ahli kalam dicambuk dengan jarid. Cambuk, kayu khusus cambuk dari pelapuk kurma. Iya, dicambuk dengan ini. Kemudian dinaikkan ke atas unta. Kemudian diiring-iring ke seluruh keluarga dia dan kabilah-kabilah. Semua kabilah, seluruh keluarga dia. Kemudian diteriaki, inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengarah kepada ilmu kalam, ilmu syaitan. Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya ada seorang lelaki berwasiat buku-buku dia, buku-buku ilmu dia, wasiatnya itu buku-buku ilmu dia, itu dikasih sama orang lain, orang ini misalnya. Maka kalau di dalam buku itu ada ilmu kalam, maka itu tidak masuk dalam wasiat, kata beliau. Sebab dia tidak termasuk buku ilmu. Iya, bukan termasuk buku ilmu. Ini Imam Ahmad berkata, la tujalisu ahlal kalam ibu kalamin abada, wa la takadu tara ahadan nadara fil kalami illa wa fi qalbihi daghal. Imam Ahmad berkata, tidak akan beruntung selama-lamanya orang yang mempunyai ilmu kalam. Dan kamu selalu akan melihat orang yang melihat ilmu kalam, pasti dalam hatinya terdapat daghal. Daghal, penyakit yang merusak. Iya. Beliau juga pernah menyatakan secara sharih, ulama'ul kalami zanadiqah. Ulama-ulama kalam adalah zindiq. Zindiq, orang-orang kafir masuk Islam. Baik. Imam Al-Barbahari berkata, i'lam annaha lam takun zandaqah wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dalalatun wala hayratun fid dini illa min al-kalami wa ahli al-kalami wal jadal wal mira'i wal khusuma wal ajab. Kata Imam Al-Barbahari, ketahuilah, sungguh tidak pernah ada zindiq itu. Tidak pernah ada kekafiran, tidak pernah ada keraguan, tidak pernah ada bid'ah, tidak pernah ada kesesatan, tidak pernah ada kebimbangan heran dalam agama, kecuali dari ilmu kalam, dari ahli kalam, dari debat, dari persengketaan dalam perselisihan dalam agama, dan semisal ini. Iya. Al-Hafidh Ibn Rajab, imam kaum muslimin yang lain, berkata, adapun masuk dalam ilmu kalam mutakallimin atau ilmu filsafat, fasyarrun mahdun, maka dia hanyalah kesesatan murni. Kata beliau, wa qalla man dakhala fi syai'in min dalika illa wa talattaqa bi ba'di awdarihim. Sangat sedikit orang yang masuk dalam ilmu ini kecuali pasti terkena kotoran ilmu kalam. Ini jamaah sekalian, beberapa keterangan imam kaum muslimin terhadap ilmu kalam ini. Ini masih banyak lagi, wah. Dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali keterangan mereka yang menyebutkan hal ini. Baik. Kita akan sebutkan kenapa mereka sangat luar biasa bencinya mencela ahli kalam dan ilmu kalam ini. Itu tidak lain karena beberapa sebab. Yang pertama, di antara sebabnya yang pertama, ahli kalam itu berkata atas Allah ma la ya'lamun. Iya, berkata atas Allah sesuatu yang mereka tidak punya ilmu atasnya. Dan dari mana mereka dapatkan ilmu? Sementara mereka jauh dari Quran dan Sunnah, tidak punya ta'zim terhadap Quran dan Sunnah. Iya, dan mereka memfitnah manusia dengan perkataan-perkataan indah mereka.
dan semuanya itu adalah zukhrufal qawli ghurura, keindahan. Coba lihat bagaimana ahli kalam itu. Iya, ahli kalam menipu pemuda. Iya, menipu pemuda, membahas agama dengan pembahasan matematik. Iya. Matematika tembus ini, tambah ini, seperti ini, begini dan lainnya. Kemudian pembahasan ini dan lain. Iya. Itu menipu orang. Oh, disinilah kehebatan berfikir. Berfikir apa? Berfikir untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ilmu kalam. Iya. Minimal berfikir untuk menolak hadis Nabi sallallahu, hadis ahad. Iya. Beginilah keadaan gerakan-gerakan syabab Hizbut Tahrir. Masih dalam satu sebab ini ya. Perkataan mereka di dalamnya terkandung ketentuan dusta, pendahuluan yang rusak. Iya, tahu pendahuluan yang rusak, yang seluruhnya adalah kedustaan atas Allah, kitab Allah, Rasulnya dan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara ilmu kalam, dan ini didapatkan dalam pengkaderan HMI dan yang semisalnya, disesatkan dulu orang, diragukan dulu orang dengan Al-Quran, kemudian diajak dalam dialog kebenaran. Bukan dialog kebenaran, dialog kesesatan. Padahal ya, dialog kesesatan yang seperti itu. Tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasulullah sallallahu. Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu mengajak para sahabat. Ya. Sayyid. Yang kedua, kenapa mereka membencinya? Ingat ya ikhwah, qaul Allah bil ilm, fitnah, perkataan mereka kedustaan, bahaya sekali. Makanya harus ditahdzir. Iya. Sayyid ya. Dan ingat, antum tahu al-qaul ala Allah bila ilm ini adalah kesesatan yang paling sesat. Dia di atas kesyirikan dia. Diurut di atas kesyirikan. Menurut tinjauan secara umum. Karena al-qaul ala Allah bila ilm memunculkan kesyirikan, memunculkan bid'ah, memunculkan maksiat, memunculkan berbagai macam kerusakan dalam agama dan dalam diri, dalam masyarakat. Iya. Makanya lebih besar dari syirik karena kumpulan kesesatan terkumpul dengan ilmu ini. Baik. Yang kedua, mereka mentahdir karena para ulama takut terhadap fitnah dan karena kesempurnaan iman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahwa Quran dan Sunnah cukup menjadi keterangan untuk beragama, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran dan Sunnah cukup untuk berkeyakinan. Quran dan Sunnah cukup untuk menolak berbagai macam keterangan dari syaitan, jin dan manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Allah bertanya, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun." Awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka? Pertanyaan dari pencipta kita jamaah. Tidakkah cukup bagi mereka manusia bahwa kami telah menurunkan kepada mereka, kepada engkau ya Muhammad Alkitab yang dibacakan kepada mereka? Tidakkah ini cukup? Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmah. Sungguh Al-Quran adalah dzikra, peringatan liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Sebab ketiga, mereka membenci kalam sebab para sahabat Nabi SAW tidak ittiba. Ya, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Syarat keringanan Allah masuk surga kalau kita ikut mereka dengan cara ihsan. Dan para sahabat jauh dari ilmu kalam ini. Jauh dari ilmu kalam, jauh dari ilmu filsafat. Iya. Terus kalau dia mengatakan, "Oh, tidak, mereka tahu." Kalau dia mengatakan, "Tidak, mereka tahu." Para sahabat itu sampai ke dalam jenjang yang tinggi dipuji dalam Al-Quran karena mereka tahu ilmu kalam. Nah, maka kita katakan anggaplah tahu, tapi tidak ya. Anggaplah tahu. Maka kita lihat sekarang apakah para sahabat mengajarkan ilmu kalam? Kalau mereka tahu. Memperluas ilmu kalam kalau mereka tahu. Melakukan perdebatan dalam agama sebagaimana yang kamu lakukan kalau mereka tahu. Tidak kan? Kalau begitu, anggaplah mereka tahu dan mereka diam terhadap ilmu ini.
Kalau begitu baiknya kita diam juga. Ambil Quran dan Sunnah, selesai. Baik. Yang keempat,